Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Para sahabat inspirasi, kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia merupakan kerinduan dan harapan semua orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam kehidupan di zaman ini yang penuh persaingan tidak sehat, ada ambisi, ada pertikaian, dan ada bermacam-macam kepentingan diri, baik dari kalangan para pemimpin dan juga dari kalangan masyarakat. Hal ini menimbulkan suatu situasi yang kurang baik. Oleh sebab itu, para sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang penuh damai sejahtera dan bahagia merupakan impian yang masih tetap dapat terwujud dan tercapai di tengah-tengah dunia yang sukar dan penuh tantangan zaman ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 32, dikatakan ada 3 langkah agar kehidupan damai sejahtera dan berbahagia itu dapat tercipta di tengah-tengah lingkungan kita, baik di dalam keluarga, di dalam berjemaat dan bergereja, maupun di lingkungan pekerjaan. Pertama, melakukan kehidupan dengan ramah seorang kepada yang lain, karena dengan ramah seorang kepada yang lain kita dapat menerima orang apa adanya. Yang kedua, melakukan kehidupan yang penuh kasih mesra, artinya kita tidak boleh membeda-bedakan orang, membeda-bedakan kelompok dan golongan. Semua orang harus kita kasihi secara sama, harus kita perhatikan secara sama. Dan yang ketiga, melakukan kehidupan yang saling mengampuni. Ini sangat penting karena dalam berelasi bagaimanapun kita kadangkala sering bergesekan satu dengan yang lainnya. Maka sikap mengampuni dan melupakan apa yang sudah terjadi dan membangun kehidupan yang baru di hari-hari yang akan datang itu menjadi yang sangat penting. Para sahabat inspirasi, kehidupan yang penuh bahagia dan damai sejahtera haruslah merupakan tujuan dan harapan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita juga harus waspada karena ada bahaya yang akan mengancam agar kehidupan yang penuh damai sejahtera dan bahagia itu tidak tercipta. Dan bahaya-bahaya yang mengancam itu tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-31 yang berbunyi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Para sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, hal ini akan nampak nyata kalau hidup kita belum bertobat, kalau hidup kita terus-menerus mengutamakan kepentingan diri dan memuaskan hawa nafsu kita, maka kita akan berbuat kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Seperti dikatakan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada kegaduhan, ada saling memfitnah, dan semuanya itu disebabkan oleh kepahitan hati dan juga kekecewaan terhadap orang lain. Para sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, oleh sebab itu lakukan dan tempatkanlah Tuhan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita, sebagai Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Kedua, berikanlah dirimu hidup dipimpin oleh Roh Allah dan berjalanlah
dengan iman, maka kehidupan damai, sejahtera, dan bahagia pasti akan terwujud di tengah-tengah kehidupan kita, baik di keluarga, baik di jemaat, di dalam gereja, maupun di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Karena dengan kita menempatkan Yesus menjadi pemimpin utama dalam hidup kita, menempatkan Roh Kudus memimpin hidup kita, dan kita beriman kepada Allah, itu akan menjauhkan kita dari keinginan jahat, menjauhkan kita dari hawa nafsu dosa, menjauhkan kita dari kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, para sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, jika kita ingin hidup kita mengalami damai, sejahtera, dan bahagia, lakukanlah 3 hal tadi. Pertama, hiduplah ramah terhadap semua orang. Lakukan kehidupan dengan penuh kasih mesra, dan hiduplah saling mengampuni. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah menjumpai para sahabat inspirasi. Kiranya firman yang didengar ini boleh memberkati mereka, menolong hidup mereka agar damai, sejahtera, dan bahagia dirasakan dalam kehidupan para pendengar inspirasi, baik di rumah tangga mereka, di lingkungan pekerjaan mereka, maupun di tengah-tengah mereka hidup bergereja dan berjemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.